Misal si band bayar itu uangnya buat kita, misal bisa poya-poya bayar lo. Oke, kembali lagi bersama kami di Siasat Media. Untuk kali ini kita kedatangan kawan dari Ange Garang Space. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu boleh? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, nama saya Yandi. Saya salah satu kawan-kawan yang ikut berkontribusi dalam acara Ange Garang. Kebetulan kita dari banyak elemen sih Bang, dari beberapa kawan-kawan, bukan cuman sekedar dari Padang Pariaman aja gitu. Kebetulan saya salah satunya. Berarti Ange Garang nih emang murni space musik atau apa, musiknya yang kayak gimana gitu? Nah, kalau yang udah nih ya Bang ya, Ange Garang biasanya sih space fleksibel buat segala jenis musik underground sih Bang. Cara-cara gigs buat musik-musik underground. Simpelnya mungkin gigs musik underground. Gigs musik underground. Nanti untuk tahu lebih dalam, misal ini band saya bisa main nggak di sini ya, bisa kontak langsung. Lebih ke langsung ke panitianya gitu ya, untuk jenis-jenis genre misal atau ada keraguan gitu. Tapi secara garis besar gigs musik underground. Itu sepanjang riset saya. Setelah beberapa kali acara gitu ya Mas. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari saya pribadi sih ya. Mungkin kawan-kawan juga mungkin ada yang nanya, mungkin bisa jadi. Ini Ange Garang nih udah berlangsung nih udah berapa lama gitu? Kalau buat sekarang tuh udah sampai yang ke-7 ya. 7? Iya, Ange Garang 7. Itu udah rentang 3 tahunan, 3 tahun setengah. Udah lama juga ya? Udah lumayan sih Bang. Udah lama. Ini udah menginjak tahun keempat ya, Maret 2024. Karena awalnya 2021 sepanjang riset saya tentang Ange Garang. Iya biasanya tuh dalam setahun tuh 2 kali kan agendanya. Iya. Nah kemarin gue juga lihat Ange Garang nih habis selesai lah gitu ya, ngadain eventnya. Itu tuh gimana tuh? Bisa diceritain gitu sama kawan-kawan yang ke-7 berarti ya Bang ya, yang terbaru. Ya. Seperti biasa sih Bang, kalau buat gue ya, cara Ange Garangnya ya kita masih pakai cara yang lama dengan konsep-konsep gigs pada umumnya. Cuman ya sekarang senangnya banyak band-band yang masih berkontribusi di sini gitu. Kayak antusiasme kawan-kawan itu masih tinggi. Iya, bahkan ada band-band baru juga. Iya Bang, banyak sih band-band yang baru main di sini gitu ya. Yang bermunculan gitu ya. Iya. Berarti ini nggak ada batasan atau emang ada maksudnya ada syarat-syarat tertentu nih buat si bandnya sendiri gitu? Oh ada. Ada ya? Mau gitu syaratnya. Bayar regis. Ya, sama Regis juga bantu-bantu kita gitu. Iya. Bicara soal regis berarti ini yang Garang nih event yang pure emang kolektifan atau emang ada support dari luar atau gimana gitu? Kalau sampai sekarang itu kita masih bertahan dengan konteks kolektif ya. Wah, keren ya. Sekalipun ada kawan-kawan yang bantu, itu emang pure dari bisnis kawan-kawan tersendiri gitu. Seperti ada dari teman kita Frontal Project, nah itu dia bantu dia. Kenal Bang? Frontal Project, kayaknya pernah dengar. Itu sangat-sangat membantu dari Ange Garang 1 sampai sekarang gitu ya. Iya, Frontal Project kayaknya juga terbantu. Nah itu sih tujuannya, kayak supportnya itu lebih ke simbiosis mutualisme aja gitu. Saling menguntungkan. Iya. Dari gigs kan banyak nih gigs sekarang. Di Padang juga ada, di Bukit Tinggi juga ada banyak. Ya, Cuman yang menarik sesingkat penglihatan saya soal Ange Garang Space, yang menarik itu cukup sistematis. Maksudnya misal agenda ke-7 misal dalam proses penyelenggaraan itu, dalam persiapan itu disusun dulu tema gitu. Dia punya tema ada dari 1 sampai 7 itu ada tema yang diusung gitu. Masing-masing ada isu. Dan setiap isu yang
diambil itu, dipilih siapa nih, dijatuhin pilihan ke ilustrator kayak gitu. Oh berarti Angge Garang nih selain space emang buat si band sendiri buat bermusik ya, ada juga kolek sama itu seniman atau apa? Ada? Silakan dijawab. Ada. Itu biasanya kita dari Angge Garang 1 sampai 7 kita collab sama seniman-seniman buat istilahnya berkolaborasi lah. Oh gitu. Ya, ngerespon tema yang kita kasih itu ya. Buat ngerespon isu-isu yang Bukan kita sih, yang angkat. ngerespon tema yang Angge Garang kasih. Nah, Kita juga sih. nah ini kita nih bicara konteks senimannya, ini emang murni Angge Garangnya milih atau emang kayak buka regis juga gitu buat seniman-seniman yang mau collab sama Angge Garang gitu? Oh bukan kita bukan gitu ya. minta diregis apa gimana, tapi Angge Garang sendiri yang ngontak buat ajak kolaborasi sama kawan-kawan seniman. Gitu. Ya kayak misal ada tema di share ke grup Angge Garang misal. Nah, ini temanya kita udah sepakat nih ambil satu tema ini. Terus dipilih itu siapa seniman yang cocok buat ngerespon tema ini gitu. Nah, gitu. Terus beberapa waktu sebelum penyelenggaraan event, dia udah mulai garap gitu. Kayak gitu. Sepanjang riset saya tentang Kayaknya Bang ini suka ngeriset ya. Iya. Emang tugasnya dia sih gitu ya. Nah, ini bicara tentang masih suasana Angge Garang ya. Oh, kemarin kan baru selesai juga nih kan. Orang mungkin ada kawan-kawan beberapa yang datang ke lokasi gitu ya. Itu si bandnya itu di Angge Garang itu maksudnya lebih kayak gini nih. Bandnya itu terbuka atau emang dia yang ngontak Angge Garang atau gimana gitu maksudnya itu? Oh itu Buat si bandnya nih ya. Oh buat bandnya yang Iya, buat bandnya. mau ikut di join event Angge di Garang. acara Angge Garang gitu ya. Itu biasanya kawan-kawan dari band sih yang datang. Berarti si band sendiri? Iya yang kontak Yang sama kontak, kawan-kawan Angge Garang. Ya Itu mungkin baik. kawan-kawan yang punya band gitu ya, yang genre cadas metal gitu ya, bisa gitu ya? Ya bukan metal aja sih Bang. Oh bukan metal aja? Bukan, cuma udah banyak sih kayak ada band ska, rocksteady ska gitu. Oh ska juga boleh? Ada. Boleh. Oh. Skinhead gitu-gitu kan. Terus ada ska punk juga ada dulu tuh. Banyak Iya, sih, iya, bukan banyak nggak sesempit yang ya kan menurut biasanya pendapat gini, orang gitu. ya biasanya underground gitu ya. Ya. Mungkin pemikiran orang pada umumnya underground ini musiknya ya distorsi keras Oh, gitu ya. bukan abang-abang bermasker semua bukan. Bukan ya. Banyak. Banyak ya. Iya. Nah, ini mungkin kan kalau kita garis besarkan misal kayak kita kurasi gitu kan maksudnya kurasi. bisa lebih. Kalau itu kayaknya Angge Garang tidak mengkurasi, tapi di profil Instagram Angge Garang itu saya sebelumnya udah baca itu gigs musik underground. Misal kalau kita udah ada garis besar kan gigs musik underground. Ya. Misal kalau Rhoma Irama mau terlibat di situ pun dia nggak mau menurut saya, karena pas masuk acara pasti dia tahu si musisi ini pasti tahu. Oh iya Oh, kayaknya ini bukan tempat saya ini. Iya benar. Nah, gitu. Ya juga sih ya. Yang lagian juga Kita open untuk semua mungkin ya, mungkin sekarang open untuk semua. Tapi kan nggak mungkin dengan suasana pertunjukan seperti itu band-band lembut atau gimana gitu berani main di situ gitu. Mungkin mereka ngerasa nggak cocok mungkin gitu. Tapi kalau ada band yang ngerasa cocok di situ, oh ini kayaknya tempat gua nih. Udah bayar regis. Udah main gitu. ini Angge Garang nih ya, masih Angge Garang nih ya. Masih. Latar belakang nih, gue pengen tahu nih latar belakang Angge Garang nih lahirnya dari mana nih gitu. Mungkin ada nih space di luar sana tuh, mungkin ada alasan atau apanya gitu mungkin. Kalau latar belakang ya, itu Angge Garang itu lahir dari latar belakang kegabutan gitu. Gabut, ini gabut nih dalam konteks apa dulu nih gitu? Ya, karena- Gabut. Orang gabut mabuk. Gabut bicara. Iya karena
dari beberapa kawan-kawan yang di Angek Garang itu bukan semuanya pelaku sih, bukan semuanya yang bermain di musik keras, bukan. Tapi karena ya gabut nggak tahu mau ngapain gitu, nggak ada acara gitu kan. Nah makanya beberapa kawan itu menginisiasi buat, bikin acara lah. Nah setelah beberapa kali percobaan, nah baru dapat nih si Angek Garang dengan konsep yang seperti ini, dengan sistem yang seperti ini, dan ternyata alhamdulillah banget banyak yang support gitu, banyak yang antusias dengan acara ini. Ada juga sih menurut saya pribadi ya, dampak dari COVID gitu. Dampak dari COVID. Iya, karena beberapa kawan-kawan yang udah merantau, pulang tuh, pulang, COVID, nggak tahu mau ngapain, udah bikin acara gitu. Bang rokok boleh bang? Boleh, silakan. Sambil Jadi rokok juga nggak waktu itu kayaknya kalau dilihat dari jadwal Angek Garang, pertama dimulai pas COVID lagi panas-panasnya itu tuh. Nah, Itu itu kalau kan pemerintah tahu ditangkap. nah itu tuh gimana ngakalinnya gitu? Nah, Itu maksudnya itu gitu. sih yang paling keren kalau menurut saya. The power of akamsi. Soalnya gini nih bang, tempat kita bikin acara itu kan di studio ya, studio gigs gitu jadinya. Abang yang punya studio itu orangnya kayak ayo aja gitu, kayak mau ngapain juga pokoknya musik aja. Kita ya udah gas gitu. Nah abangnya itu udah lama juga sih punya studio, udah beberapa tahun gitu ya, udah puluhan kali ya yang si punya studio ini. Karena buat studio band udah mulai jarang peminat, udah gak keurus tuh. Abangnya beralih ke organ. Oh iya benar beralih ya. ke organ. Nah Iya. datanglah si kawan-kawan Angek Garang nawarin buat bikin acara di situ gitu. Nah, si abangnya ya udah gas gitu. Sampai sekarang itu di COVID itu banyak yang mempertanyakan buat izin-izin. Ya benar Ya. itu pasti. Nah Pasti. iya cuman beruntung banget kita ketemu sama Yang abang yang abang ada yang ini studio gitu itu ya. Abang Iya. yang punya Gayung bersambut. Gitu. Iya. Kita punya ide bikin apa, ternyata ada tempatnya yang cocok gitu. Ternyata nyambung sampai sekarang. Sampai sekarang abangnya masih keren gitu. Mantap abangnya. Abang menyala abangku. Nah, Itu benar-benar menyala itu bang. Iya. nyala ya. Nah, ini Angek Garang nih ya. Kan ini murni space ya gitu ya. Berarti ini terbuka buat kawan-kawan yang genrenya underground lah gitu ya pastinya ya. Nah, itu tuh ada batasan atau ibaratnya kayak gini. Band sendiri ada yang dari luar kota atau dari luar pulau gitu. Bisa nggak gitu? Oh boleh bang. Boleh. Bisa dari segala penjuru boleh. Kemarin ada Brock Lesnar mau main gitu yang dia Brock Lesnar? Iya Brock Lesnar, cuman dia lagi sakit gigi gitu kan, nggak bisa Brock datang dia. Lesnar ya? Kemarin ada band-band dari Mars gitu, cuman ya sekarang kan musim hujan, jadi UFO-nya susah. Ya susah boleh datang. aja dari jauh dari mana, yang penting datangnya jangan telat. Iya, kesian kan. Iya, harus ada SOP-nya juga gitu kan gitu. Kasihan Benar yang gitu. teman-teman penyelenggaranya kasihan kan, bisa mungkin di poster acaranya ini dimulai habis maghrib nih atau habis isya, terus karena telat mulainya jam 10 gitu, kasihan. Capek bro, capek nungguin kalian yang telat gitu. Iya juga sih. Jadi kawan-kawan nih bisa lah buat share informasi juga bisa gitu ya. Iya. Buat ke Angek Garangnya, jadwalnya gitu ya. Iya, kalau buat jadwal Angek Garang sih kita tetap berusaha konsisten lah. Di setahun itu 2 kali. Kalau ada kendala ya mau gimana gitu bang. Pokoknya adalah tiap tahun kita usaha buat ngadainnya. Di Angek Garang sendiri nih, kita kan tahu nih, sama-sama tahu event underground gitu ya. Biasanya kan ada tuh masanya yang agak ya brutal lah atau moshpit atau gimana itu. Tuh ada nggak kejadian yang dalam tanda kutip aneh gitu ya? Tidak diinginkan. Ya seperti itu mungkin bisa jadi. Ya. Kejadian yang tidak diinginkan. Ada nggak gitu di semenjak Angek Garang nih lahir sampai sekarang gitu? Kalau buat hal-hal yang nggak diinginkan belum ada sih bang. Oh, belum ada. Belum Oh. ada kayak berantem lah, ribut atau pelecehan apa gimana belum ada. Belum ada Itu
kita punya cara tersendiri buat ngatasinnya. Asia tapi itu ya. Nah, Tapi ada vokalis yang pingsan kabarnya. Ada pokoknya emang ada kabarnya itu nahan pup sih. nahan pup gara-gara nahan pup pingsan. Iya, itu kita ngatasinnya dengan cara berkolaborasi gitu. Sama yang kemarin kita sempat kolaborasi sama McGregor, Khabib. Kalau yang ketujuh kita sama Brock Lesnar. Kebetulan mereka berhalangan hadir terus karena sakit atau gimana. Mungkin Ada kemarin yang mencret juga. Iya. Pas itu H-1 bukan H-1 ya, pas sudah. Pas di acara banget sih. Terus masuk Ada yang WhatsApp, sorry mencret, nih, ada. gua lagi diare. Gak bisa datang. Takutnya ntar teriak spirit. Jadi Nah, berarti- kekurangan tim waktu Ya berarti itu sebenarnya. selama Angge Garang ini berlangsung ya dari awal sampai yang ketujuh ya India. Iya, itu. Aman-aman aja gitu. Aman Ya? aja alhamdulillah. Wah, keren. Selanjutnya kita akan kolaborasi lagi mungkin sama Undertaker mungkin sama yang lebih keras biar bisa ngatasin masa-masa yang chaos gitu. Menurut gue tuh mantap. Gue pengen tahu nih, iya pribadi ya, gue pengen tahu kenapa Angge Garang gitu. Atau ada nggak emang udah di konsep sama kawan-kawan itu namanya atau apa gitu? Oh, maksudnya pemilihan namanya. Iya kenapa lebih ke Angge Garang situ, gitu? kenapa Angge Garang gitu? Ya? Oke. Panas banget. Kenapa? Iya kalau di iya gitu. Panas banget. Itu karena kebetulan aja sih, karena di Lubuk Kebetulan. Alung itu tempat kita bikin ya, itu terkenal dengan slogan yang paneh bawa luang gitu kan. Oh iya iya Cuman- gue pernah dengar sih gitu ya, gue Paneh pernah Bawa dengar. itu udah beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Cuman ya untuk merespon slogan itu loh gitu. Angge Garang gitu. Kebetulan tempatnya itu panas banget loh, Bang. Panas Berasa ya? sauna gitu. Nih. Panas banget di situ. Nah, kebetulan aja sih. Cuman kalau buat nama itu secara spontan sih kita lahirin dengan Ya berarti kan enggak di konsep dulu nih, ini nama nih kita bikin apa sama kawan-kawan enggak dengan gitu ya. filosofi yang panjang gitu Iya, iya. kan. Cuman karena spontan aja kita bikin dengan merespon slogan si Lubuk Alung tadi gitu. Lebih ke daerahnya Ya, gitu lebih ya. ke daerahnya. Cuman dari kawan-kawan yang berpartisipasi dalam acara Angge Garang itu bukan dari Lubuk Alung aja gitu. Maksudnya teman-teman yang terlibat sebagai penyelenggara ya? Iya, teman-teman penyelenggaranya bukan dari Lubuk Alung aja gitu. Banyak dari kawan-kawan dari Bukit Tinggi, dari Padang. Semuanya boleh berpartisipasi, boleh ikut jadi panitia boleh. Nah. Asalkan syaratnya ada. Ada syaratnya. Jangan tiba-tiba mencret. Iya, sama jangan tiba-tiba nggak mau gitu. Pokoknya mau aja terus gitu. Iya namanya juga mau ngebantu, ya nggak mungkin juga. Kan. Sorry Bang Basel karena Kedepannya nih kayak Angge Garang nih ada ndak gitu ya? Mungkin kawan-kawan juga boleh spill lah gitu ya. Oh, kegiatannya apakah kayak gitu aja atau emang ada tuh bikin hal yang baru atau gimana? Ada nggak? Kalau buat kedepannya kita bikin gigs lagi. Gigs lagi ya? Tetap Masih bikin- sama ya? Masih sama. Masih Cuman sama. ya nggak gitu-gitu aja. Cuman adalah beberapa hal yang akan kita perbarui seperti band yang akan main pasti baru gitu. Mungkin itu aja gitu. berarti nanti dipilih band ini udah pernah main misal. Oh enggak, Kak, kita nggak nutup kemungkinan buat itu, Bang. Kita bagi kawan-kawan yang mau main datang gitu. Cuman kalau untuk kedepannya kita tetap akan ngadain gigs. Kita akan Karena tetap ngadain. Angge Garang memang utamanya gigs ya. Iya, kita. Emang murninya tuh emang di musik aja gitu Iya. kayaknya. Iya. Nggak kayak ya adalah Kayak apa? tempat-tempat. Mau kemana? Arahnya mau kemana? Enggak, maksud gue lebih kayak gini nih. Oh, ada tuh space atau tempat atau perkumpulan atau apalah namanya ya. Oh, emang murni berkegiatan di seni atau ruang lingkupnya lebih besar gitu. Berarti Angge Garang nih emang murni di musik aja gitu ya. Musik. Ya. Nggak keluar dari konteks yang lain ya gitu. Sementara ini belum. Belum. Masih di musik. Masih tetap kita akan tetap bermain musik Dapat bermusik. meskipun sudah tidak ada musik. Di Angge Garang nih ya, gue pengen tahu juga nih, band-band yang udah pernah mampir lah gitu ya,
dari siapa-siapa aja gitu. Ini kan sebanyak nih band di daerah kota-kota kita sekitarnya gitu. Apa-apa aja boleh di spill gitu. Siapa-siapa aja gitu. Kalau menurut saya sudah banyak sih Bang. Udah banyak Banyak banget. Iya. Udah banyak kayak Norbit itu pernah. Oh Norbit, oh ini dari Padang ya? Iya, Iya ya Norbit. Norbit, ya benar. Zakum kemarin juga pernah. Oh ya ya. Hukum Padang juga ya. Padang Iya, juga. Paure. Pokoknya banyak lah kawan-kawan yang dari Padang. Ore yang anak kabupaten Bukit itu. Tinggi ya. Kabupaten. Iya, Paure dari kabupaten ya. Kemarin gue lihat juga di itu. Ya. Paure, Zakum itu banyak lah kawan-kawan dari Padang, dari Bukit Tinggi, dari Solo. Oh berarti ibaratnya ya emang nggak ada ruang terbatas lah gitu intinya ya. Nggak, Buat si bandnya, band gue dari daerah ini nih. Oh, kayaknya nggak bisa ke sana atau enggak gitu ya, nggak ada ya. Nggak sediskriminatif itu. Iya, iya, boleh benar. kita siapa aja yang boleh main di situ boleh. Gitu. Yang mau gitu main boleh. Siapa aja sih. Nggak ada batasan-batasan buat kawan-kawan yang ingin berkontribusi lah, ingin join lah bareng-bareng kita. Intinya gampangnya ini nih, gigs nih. Lu mau main, masuk, bayar gigs, selesai gitu. Itu Ya, aja. itu aja ya. Itu aja. Gampang, Gampangnya segampang itu aja ya. begitu, Gitu iya. ya, benar-benar. Selama yang gue tahu nih ya, biasanya tuh kan gigs tuh konsepnya sama lah pada umumnya kayak habis itu main musik, habis itu pulang gitu ya. Sama tempat lain gue juga pernah ngikut juga gitu ya dan nonton juga gitu ya. Nah, Angge Garangnya ini caranya buat beda dari yang lain gitu ya. Itu kayak gimana? Ada enggak? Kalau sejauh ini ada sih beberapa usaha kita buat mensiasati hal-hal seperti itu ya gitu Bang. Itu dengan mengadakan record live gitu. Oh, record live. Ya, record live itu kita adain buat si band-band yang main. Itu di-record sama jatuhnya itu stakeholder kita lah. Kawan-kawan yang ikut berkolaborasi dengan kita itu kayak Itu di studio rekaman gitu. Oh, studio rekaman. Itu emang dari tim Angge Garangnya atau murni emang itu support atau apa gitu? Bisa dibilang support juga, bisa dibilang tim panitia Angge Garang juga. Gitu. Oh, masih tergabung dalam panitianya gitu? Masih. Oh. Kita sering-sering ngebantu juga lah, sama-sama ngebantu juga kayak frontal project tadi gitu contohnya. Oh iya. Nah, Jadi itu yang waktu itu kita bikin record live itu dari RF Studio waktu itu. iya. Oh iya, RF Studio ya. Cuman kan kalau record live kita kasih hasil record ke masing-masing si band ini, berarti itu jadi file si band. Ya. Nah, sebelumnya juga pernah teman-teman berangan-angan kayak ngumpulin nih materi-materi lagu gitu, kayak ngumpulin. Mungkin kayak Kayak kompilasi gitu ya? kayak kompilasi. Yeah. Itu idenya udah ada kayak gitu. Oh Cuman jadi ada nih Ada. Angge Garang. Itu rencananya atau ibaratnya pengen juga lah bikin gitu. Iya, Ada. Itu terinspirasi dari CD KFC gitu. CD KFC. Oh, Kan banyak tuh band, banyak karya iya. musiknya. Gue ngerti. tapi itu masih jadi kayak Planning gitu ya? Ya habis acara kita nongkrong ngobrol itu, tapi itu belum dibicarakan lebih lanjut, baru angan-angan gitu. Nah keren juga sih menurut gue tuh ada nih space tuh yang mikirin si band yang ikut terlibat ya gitu ya. Mungkin kayaknya kan lebih seru misal ini band di Angge Garang 8 misal, siapa aja band yang terlibat di situ, terus kita kumpulin minta singlenya masing-masing, kita kumpulin Ya, bisa ke juga kayak kompilasi, gitu, kan gitu bisa ya. kayak gitu. Cuman kan kita udah sibuk di gigsnya ini, terus bikin kompilasi lagi, itu butuh waktu atau butuh Ya, tim baru. benar. Jadi agak repot kayaknya. Agak repot. Tapi Tapi masih apakah itu bisa jadi plus? Why not gitu kan? kalau terjadi Kalau kalau jadi mungkin plus. Kalau sebelumnya kan Tapi emang ada upaya kayak gitu ada. Upaya buat memikirkannya ada. Ada. Masih dari tahap mikir gitu ya? Iya, masih angan-angan gitu. Sampai situ doang sih baru. Tapi semoga aja ada waktu luang. Ya lah dari harapan gue sih sebagai kawan-kawan dari CSN Media ya ada
bagusnya seperti itu gitu. Semoga gitu. Iya. Ya jadi misal kalau ada nih udah keluar di sosial media nih Angin Garang 8. Ya yang penting main dulu aja, siapa tahu ada kompilasi di situ kan. Kita belum tahu kan. Oh berarti surprise juga kayak gitu ya? Yang kita nggak tahu, bisa aja kayak gitu. Ya kan lebih kita nggak ada yang tahu. Gitu. Cuman tergantung nanti kalau misalnya dari kawan-kawan udah ada keseriusan buat merealisasikan apa yang udah dipikirkan sama kawan-kawan gitu. Kemungkinan ada, cuman masih di angan-angan kita adanya gitu. Ya mudah-mudahan ya, gue berharap itu terjadi gitu ya. Karena gak sedikit juga gue lihat dan selama ini gue nonton ya itu ya. Iya. Si bandnya tuh kayak gak dapat apa-apa gitu. Habis main ya udah bayar regis dan pulang. Ya, sebenarnya kayaknya itu udah misal si band main di gigs itu udah mutualisme kan ya kayaknya. Benar. Cuman kan kita yang jalan terus sudah sampai 7 nih. Keinginan kita atau keinginan si band ini pasti pengen lebih kalau kita jalan terus. Ya harusnya seperti itu, harusnya gitu. Itu udah di dalam angan-angan sekali lagi. Mungkin udah kepikiran kali kayaknya ya. Udah kepikiran sih udah sempat didiskusiin juga sama kawan-kawan. Oh ya. Gimana nih? Berarti kan udah mulai tuh ngarah ke situnya, udah mulai. Ya. Gimana jurus kita selanjutnya gitu nah. Oh, berarti eksekusi belum. Ya, masih di eksekusi angan-angannya aja, belum terrealisasikan. Semoga aja nanti adalah kawan-kawan yang memperkuat keinginan kita. Nah, kita nih di luar nih ya, maksudnya gue sama kawan-kawan siasat media juga nungguin nih gitu. Angin Garang nih ke depannya tuh bikin apa lagi nih gitu. Iya. Banyak sih yang nanyain kayak surprise kita ke depannya itu bakal ngadain apa gitu. Seperti ya ngundang Brock Lesnar gitu kan. Ngundang Brock Lesnar lagi ya. Iya, itu emang sangat ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan yang terkonek sama absurdnya kita. Gitu. Tapi kalau buat gue pribadi ya sih Bang, sempat sih mikir hal-hal seperti itu. Cuman kayak kawan-kawan yang di band itu bakalan mau nggak sih ya gitu? Kalau kita bikin kompilasi yang harusnya mau sih menurut gue gitu. Karena efeknya tuh besar buat si bandnya menurut gue gitu. Harusnya mau, kalau nggak bayar. Nah, ntar belakangan lah itu masalah bayar-bayar ya. Misal si band bayar itu uangnya buat kita, misal bisa poya-poya bayar lo. Jangan sampai itu bonus mungkin gitu ya. Harus ada yang memulai gitu ya. Iya benar. Harus ada yang memulai. Contohnya nih ini Angin Garangnya ini nih harusnya memulai dulu gitu. Kita udah mulai sih. Udah mulai ya? Mulai mikirin doang tapi gitu. Belum terrealisasikan. Cuman karena kawan-kawan siasat kita udah spill nih di sini gitu. Semoga aja gitu. Semoga kita nggak menjanjikan apa-apa gitu ya Bang ya. Ya nggak semoga kayak aja. Pemilu ya. Kita takut gitu. Jangan nanti hilang. Nah, tiba-tiba Nomor 2. kita nggak dipilih gitu ya. Jangan. Nomor 2 Jangan. Bahaya ntar bahaya. Nih baru yang season 2 loh. Bahaya. Bang bakso Bang. Seharusnya ya bagusnya ya itu ya menurut gue ya. Jadi bikin proyekan yang terbilang beda sama space yang pada umumnya lah ya. Sebenarnya udah dipikirin banget nih sama saya. Cuman masih mengingat dan menimbang hal-hal yang akan terjadi gitu loh Bang. Harapan gue nih udah terjadi nih, harapan gue nih. Ini harapan gue nih. Iya. Udah terjadi nih harusnya gitu. Karena udah Angin Garang nih udah jalan tadi katanya mau jalan 4 tahun ya. Kan udah lama tuh. Iya, udah 7 semester gitu. Ya, udah lama tuh. Sedang sare. Dan harusnya tuh udah jadi gitu. Udah jadi. Harusnya udah terjadi. Dek, bantu Dek. Kedepannya Angin Garang nih ada ndak sama aja sih kayak tadi ya.
musiknya apa tuh yang mau dibikin gitu ya? Apa murni kayak yang udah pernah dibikin? Nggak tahu lah ya gue ya. Cuman apa gitu yang bikin beda gitu? Ya yang jelas Angek Garang adalah gigs musik underground. Ya, ya, itu benar. pasti event pokok dari Angek Garang gitu. Nah itu pasti berjangka. Itu gigs itu yang pasti jalan terus. Tapi kalau ada agenda-agenda yang lain bisa aja. Iya bisa aja. Nah, tapi agenda utamanya yang pasti gigs. iya tetap bermusik Iya. gitu Iya ya. dan semoga kawan-kawan gabut mau memikirkan, merealisasikan hal-hal yang telah terpikirkan gitu. Cuman kita nggak bisa menjanjikan apa-apa, nggak mengandai-andaikan apapun sih. Cuman angan-angan kita ini setelah kita ngobrol-ngobrol banyak kayak kita satu visi misi gitu. Cuman masih di pikiran gitu, masih di pikiran kita. Ya, intinya kalau yang pokok gigs berarti kalau yang mau bikin yang lain kayaknya harus butuh tim misal atau siapa dari luar yang mau terlibat gitu ya. Itu sih yang jadi Masih dibicarakan. ya yang jadi perdebatan dari kawan-kawan sampai sekarang dari hal-hal yang kita pikirin tadi gitu, seperti kompilasi gitu. Kita masih mikirin kalau misalnya kita aja yang bikin itu kayak masih sedikit jauh gitu. Kita masih butuh beberapa kawan-kawan buat support ya. hal-hal yang seperti ini biar Berarti nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan ke depannya Angek Garang nih bikin proyekan apa gitu, support dari luar tuh terbuka gitu ya? sangat-sangat terbuka. Sangat terbuka ya. Bukan dari materi aja sih ya. Semuanya sangat terbuka. Kawan-kawan mau support apa, mau ngelas di situ boleh. Terserah. Ngelas? Gitu. Iya boleh. Ngelas ngelus atau ngapain. Terserah. Gitu. Pokoknya kawan-kawan datang bantu kita atau datang buat nonton itu sudah salah satu hal yang bisa kita sebut kolaborasi gitu. Nah, keren ya. Ya nggak sabar juga. Kita kawan-kawan dari Sesat Media juga nunggu gitu. Iya. Apa upaya Angek Garangnya ke depannya gitu ya. Benar Semoga. sih. Keren. Gua ada satu pertanyaan nih. Emang mengganjal nih ya dari tadi ya. Mengganjal. Kancil tuh. Mengganjal gitu ya. Kancil. Harapannya Angek Garang nih ke si band-nya yang main di Angek Garang dari awal mulai Angek Garang nih sampai sekarang dan next berikutnya gitu ya. Apa gitu? Kalau harapannya ya semoga banyak band-band baru dengan genre baru, dengan karya yang lebih wah lagi bermunculan gitu. Dan Ya. semoga lebih konsisten aja kawan-kawan si band tadi gitu. Ya karena nih udah ada space nih ya yang Iya. ibaratnya pasti nih ya. Bisa dibilang pasti gitu ya. Iya. Jadwalnya udah tersusun rapi gitu ya kan. Ya, jadi kawan-kawan juga si bandnya juga bisa lebih konsisten dalam berkarya. Jangan kayak misalnya nih ya seperti yang sudah kita tahu gitu. ya. Kayak kawan-kawan ada acara bikin band terus habis karyanya gitu kan sayang gitu buang-buang. Ya benar gitu juga sih. Sayang. Benar juga ya. Buang-buang. Mending kita bikin band, jadwal kita udah pasti, kawan-kawan bikin, berkarya, berkelanjutan gitu. Yang dibikin udah nambah lagi sekali 4 bulan atau sekali berapa bulan kita bisa ngadain. Bukan kita ngejual space kita, bukan. Cuman lebih ke kita udah ngadain space yang konsisten dengan jadwalnya seperti Ya, ini. benar. Semoga tetap konsisten gitu ya. Dan kawan-kawan juga sebagai pengkarya itu semoga lebih konsisten dan sangat-sangat bisa mengedepankan inovasi-inovasi terbaru gitu. Biar nggak gitu-gitu aja gitu. Wah, keren itu ya. Keren. Nah itu buat si bandnya harus tuh dengerin kawan-kawan Angek Garang. Tadi sebelum kesini di briefing dulu sih sebenarnya. Oke, Oke, cukup kayaknya ya. cukup. Udah kenal sama kawan-kawan Angek. Thanks sebelumnya Andy. Oke. Da Arif. Da Agung. Oke sekian dulu kita dari Siasat Media.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.